Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil diskusi mengenai kerangka konseptual dan pengembangan hipotesis. Dan akan disampaikan oleh saya Norma Rofi Arini, NPM 1901010041 dan rekan saya Nanda Rasati, NPM 1801010056. Selanjutnya ada Nur Mujahidah, NPM 190101010123. Ada Mita Rahayu, NPM 190101010143. Ada Mas Haris Aditya Pandaya, NPM 1901010215. Dan yang terakhir ada Laila Nur Aziza, NPM 1901010226. Baik, selanjutnya langsung saja ke materi dengan pengertian kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian. Kerangka konseptual ini merupakan intisari dari teori yang telah dikembangkan yang dapat mendasari perumusan hipotesis. Teori yang telah dikembangkan dalam rangka memberi jawaban terhadap pendekatan pemecahan masalah yang menyatakan hubungan antara variabel berdasarkan pembahasan teoritis atau empiris. Selanjutnya terdapat peranan teori dalam kerangka pemikiran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai orientasi dari masalah yang diteliti. Yang kedua, sebagai konseptualisasi dan klasifikasi yang memberikan petunjuk tentang kejelasan konsep, fenomena, dan variabel atas dasar pengelompokan tertentu. Untuk ketiga, sebagai generalisasi. Teori ini memberikan rangkuman terhadap generalisasi empiris dan antar hubungan dari berbagai proposisi yang didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu, baik yang akan diuji maupun yang telah diterima. Untuk yang terakhir, sebagai peramal fakta. Teori dapat melakukan peramalan dengan membuat ekstrapolasi dari yang sudah diketahui terhadap yang belum diketahui. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kerangka konseptual yang baik menurut umat sekarang, sebagaimana yang dikutip oleh Sugiono dalam Iskandar tahun 2008, yaitu yang pertama, ada variabel-variabel penelitian yang akan diteliti harus jelas. Yang kedua, kerangka konseptual harus menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti dan ada teori yang melandasi. Dan yang terakhir, kerangka konseptual harus dinyatakan dalam bentuk diagram, sehingga masalah penelitian yang akan dicari jawabannya mudah dipahami. Selanjutnya adalah penyajian kerangka konseptual. Kerangka konseptual penelitian harus disajikan dalam format gambar yang menjelaskan hubungan antar variabel yang akan diteliti dan sedapat mungkin memunculkan prediksi arah hubungan atau pengaruh dari variabel-variabel lain yang diteliti. Setelah mengetahui penyajian kerangka konseptual, selanjutnya kami akan memaparkan mengenai tahap penyusunan kerangka konseptual. Yang pertama adalah seleksi dan definisi konsep atau logika berpikir untuk mencoba menjelaskan atau atribut dari masalah yang akan diteliti. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan pernyataan hubungan. Dan langkah terakhir adalah mengembangkan konsep dalam gambar atau kerangka. Baik, saya lanjutkan untuk yang selanjutnya, yaitu pengembangan hipotesis. Hipotesis tidak dapat terjadi begitu saja. Hipotesis dikembangkan dengan menggunakan teori yang relevan atau dengan logika dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Hipotesis dikembangkan dengan menggunakan teori karena memverifikasi teori tersebut di fenomena yang ada. Hipotesis perlu dikembangkan dengan penjelasan logis jika tidak ada teori yang dapat digunakan atau tujuan dari riset
adalah untuk menemukan teori yang baru. Untuk yang selanjutnya yaitu kriteria hipotesis yang baik. Hipotesis yang baik harus memenuhi kriteria sebagai berikut ini. Yang pertama, dikembangkan dengan menggunakan teori yang sudah ada, penjelasan logis atau hasil-hasil penelitian sebelumnya. Arah hubungan variabel hipotesis dikembangkan melalui hasil-hasil penelitian sebelumnya. Jika hipotesis merupakan hal baru yang belum ada teorinya, penjelasan logis digunakan untuk membangun hipotesis ini. Yang kedua, hipotesis menunjukkan maksudnya dengan jelas. Yang ketiga, hipotesis dapat diuji. Hipotesis dapat diuji jika tersedia alat analisis untuk mengujinya. Dan yang keempat, hipotesis ini lebih baik dari hipotesis kompetisinya. Hipotesis lebih baik dari hipotesis kompetisinya jika dapat menjelaskan dan memprediksi lebih baik. Yang selanjutnya yaitu tentang karakteristik hipotesis yang baik. Yang pertama, merupakan dugaan terhadap keadaan variabel mandiri, penerbangan keadaan variabel pada berbagai sampel, dan merupakan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Pada umumnya, hipotesis deskriptif tidak dirumuskan. Yang kedua, dinyatakan dalam kalimat yang jelas, sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran. Dan yang terakhir, dapat diuji dengan data yang dikumpulkan dengan metode-metode ilmiah. Pengertian hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris. Hipotesis penelitian yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian kualitatif tidak merumuskan hipotesis, tetapi justru menemukan hipotesis. Selanjutnya, hipotesis tersebut akan diuji oleh peneliti dengan pendekatan kuantitatif. Bentuk-bentuk hipotesis penelitian sangat terkait dengan rumusan masalah penelitian. Bila dilihat dari tingkat eksplanasinya, maka bentuk rumusan masalah penelitian ada 3 macam, yaitu rumusan masalah deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Oleh karena itu, bentuk hipotesis penelitian juga ada 3, yaitu hipotesis deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Bentuk yang pertama adalah hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif, yaitu yang berkenaan dengan variabel mandiri. Contohnya, rumusan masalah deskriptif. Berapa daya tahan lampu pijar merek X? Atau seberapa tinggi semangat kerja karyawan PT Y? Hipotesis deskriptif. Daya tahan lampu pijar merek X adalah 600 jam. Ini merupakan hipotesis 0, karena daya tahan lampu yang ada pada sampel diharapkan tidak berbeda secara signifikan dengan daya tahan lampu yang ada pada populasi. Hipotesis alternatifnya adalah daya tahan lampu pijar merek X tidak sama dengan 600 jam. Tidak sama dengan ini bisa berarti lebih besar atau lebih kecil dari 600 jam. Yang ketiga, hipotesis statistiknya.
Ini adalah hipotesis yang hanya ada bila berdasarkan data sampel. Hipotesis nolnya, U sama dengan 600. Hipotesis anaknya, U tidak sama dengan 600 atau lebih dari 600 atau kurang dari 600. U adalah nilai rata-rata populasi yang dihipotesikan atau ditaksir untuk rumusan masalah nomor 2. Hipotesis nolnya bisa berbentuk demikian. A. Semangat kerja PTX sama dengan 75% dari kriteria ideal yang ditetapkan. B. Semangat kerja karyawan di PTX paling sedikit 60% dari kriteria ideal yang ditetapkan. C. Semangat kerja karyawan di PTX paling banyak 60% dari kriteria ideal yang ditetapkan. Dalam kenyataan hipotesis yang diajukan salah satu saja, dan hipotesis mana yang dipilih tergantung pada teori dan pengamatan pendahuluan yang dilakukan pada objek penelitian. Hipotesis alternatifnya masing-masing adalah A. Semangat kerja karyawan di PTX tidak sama dengan 75%. B. Semangat kerja karyawan di PTX kurang dari 75%. C. Semangat kerja karyawan di PTX lebih dari 75%. Hipotesis statistik adalah hanya ada bila berdasarkan data sampel. Jadi A. Hipotesis nolnya adalah P sama dengan 75%. Sedangkan hipotesis alternatifnya adalah P tidak sama dengan 75%. Teknik statistik yang digunakan untuk mengkaji ketiga hipotesis tersebut tidak sama. Sedangkan cara dan hipotesisnya akan diberikan pada bab tersendiri, yaitu pada bab analisis data. Yang kedua yaitu hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah komparatif. Pada rumusan ini, variabelnya sama, tetapi populasi atau sampelnya yang berbeda, atau keadaan itu terjadi pada waktu yang berbeda. Contohnya, rumusan masalah komparatif, yaitu misalnya bagaimanakah produktivitas kerja karyawan PTX bila dibandingkan dengan PTY. Yang selanjutnya yaitu hipotesis komparatif. Berdasarkan rumusan masalah komparatif tersebut dapat dikemukakan 3 model hipotesis nol dan alternatif sebagai berikut. Yang pertama yaitu hipotesis nol. Hipotesis nol yang pertama, tidak dapat perbedaan produktivitas kerja antara karyawan di PTX dan PTY, atau terdapat persamaan produktivitas kerja antara karyawan PTX dan Y. Atau hipotesis nol, produktivitas karyawan PT lebih besar atau sama dengan PTY, atau lebih besar atau sama dengan paling sedikit. Hipotesis nol, produktivitas karyawan PT lebih kecil atau sama dengan PTY, atau lebih kecil atau sama dengan paling besar. Yang selanjutnya yaitu hipotesis alternatifnya. Hipotesis alternatif yang pertama yaitu produktivitas kerja karyawan PTX lebih besar atau lebih kecil dari karyawan PTY. Yang kedua, hipotesis alternatifnya yaitu produktivitas karyawan PTX lebih kecil daripada PTY,
Dan yang ketiga yaitu produktivitas PT X lebih besar daripada produktivitas PT Y. Yang ketiga yaitu hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh yang pertama yaitu rumusan masalah asosiatif. Misalnya, adakah hubungan antara tinggi badan pelayan toko dengan barang yang dijual? Yang contoh yang kedua itu hipotesis penelitian. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara tinggi badan pelayan toko dengan barang yang dijual. Yang ketiga yaitu hipotesis statistik. Demikian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.